saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu DRA Asrafiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan. Pertanyaan yang pertama yaitu, inovasi pendidikan diartikan sebagai A. Penemuan alat teknologi baru untuk pembelajaran, B. Suatu ide, barang, metode yang disarankan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, C. Penggunaan media digital dalam pembelajaran, D. Perubahan kurikulum secara menyeluruh, E. Perubahan manajemen. Jawabannya adalah B. Suatu ide, barang, metode yang disarankan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pertanyaan kedua yaitu, berikut ini adalah tahapan dalam proses inovasi pendidikan menurut Rogers kecuali A. Pengetahuan, B. Persuasi, C. Keputusan, D. Implementasi, E. Formalisasi. Jawabannya adalah E. Formalisasi. Pertanyaan ketiga yaitu, faktor yang paling menentukan keberhasilan inovasi pendidikan adalah A. Ketersediaan dana yang memadai, B. Dukungan pemerintah pusat, C. Kesiapan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan pendidikan, D. Kecanggihan teknologi yang digunakan, E. Skala penerapan inovasi. Jawabannya adalah C. Kesiapan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Pertanyaan keempat, secara esensial, pendidik berperan sebagai A. Instruktur yang hanya menyampaikan materi pembelajaran, B. Fasilitator yang membantu peserta didik untuk mengembangkan potensinya, C. Administrator yang fokus pada kegiatan administratif sekolah, D. Evaluator yang hanya menilai hasil belajar siswa, E. Supervisor yang mengawasi aktivitas peserta didik. Jawabannya adalah B. Fasilitator yang membantu peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Pertanyaan kelima, perbedaan utama antara pendidik dan tenaga kependidikan adalah A. Pendidik bertugas langsung dalam proses pembelajaran, sedangkan tenaga pendidikan bertugas menunjang penyelenggaraan pendidikan. B. Pendidik bekerja di lembaga formal, sedangkan tenaga kependidikan bekerja di lembaga non-formal. C. Pendidikan memerlukan sertifikasi, sedangkan tenaga pendidik tidak. D. Pendidikan dibayar lebih tinggi dari tenaga kependidikan. E. Pendidik bekerja full-time, sedangkan tenaga kependidikan bekerja part-time. Jawabannya adalah A. Pendidik bertugas langsung dalam proses pembelajaran, sedangkan tenaga kependidikan bertugas menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pertanyaan ke-6, di antara berikut ini, staf yang tidak termasuk dalam kategori pendidik menurut Undang-Undang Sisdinas: A. Guru, B. Dosen, C. Konselor, D. Pemang belajar, E. Kepala Tata Usaha Sekolah. Jawabannya adalah E. Kepala Tata Usaha Sekolah. Pertanyaan ke-7, jelaskan konsep multiperan pendidik dalam konteks pendidikan modern dan bagaimana peran tersebut saling berhubungan untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Jawabannya adalah konsep multiperan pendidik dalam konteks pendidikan modern merujuk pada kenyataan bahwa seseorang pendidik tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga menjalankan berbagai peran penting secara simultan untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, adaptif, dan efektif. Berikut adalah peran utama pendidik. Yang pertama, fasilitator, yang kedua, motivator, yang ketiga, pembimbing atau konselor, yang keempat, evaluator, yang kelima, model atau teladan, yang keenam, pengembangan kurikulum dan inovator, 7, komunikator. Pertanyaan ke-8, analisis berkaitan antara kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian dalam menjalankan peran seseorang pendidik. Jawabannya adalah yang pertama, kompetensi profesional berkaitan tanpa penguasaan materi pendidik tidak dapat menjadi fasilitator atau evaluator yang efektif atau berkaitan erat dengan pedagogik. Yang kedua, kompetensi pedagogik berkaitan didukung oleh kompetensi
Program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB sangat penting bagi tenaga pendidik karena merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja guru seiring perkembangan zaman dan kebutuhan kependidikan. Dampaknya PKB terhadap peningkatan mutu pendidikan: pertama, kualitas pembelajaran yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, sekolah sebagai organisasi pembelajar. Yang keempat, peningkatan citra dan martabat profesi guru. Itulah jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.